Salah satu perusahaan rokok pernah membuat iklan dengan tulisan demikian: menjadi tua itu pasti, menjadi dewasa itu sebuah pilihan. Menjadi tua itu pasti, menjadi dewasa itu sebuah pilihan. Para saudara sekalian dimanapun Anda sedang berada, baru saja bersama-sama kita mendengarkan pembacaan Pasio, kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus. Pasio ini pun bisa kita baca sebagai contoh bagaimana menjadi dewasa dalam iman, dan itu juga sebuah pilihan. Ada 3 salib di atas bukit Kalvari. 2 salib untuk penjahat, yang satu terlibat dalam pemberontakan, satunya lagi terlibat dalam kriminal. Sedangkan salib yang di tengah ada di sana bukan karena tindak kejahatan, bukan juga karena dosa. Tetapi ada di sana karena sebuah pilihan cinta. Cinta kepada Allah Bapa dan cintanya kepada kita manusia. Para saudara sekalian, 2 penjahat ada di sana juga karena pilihan hidup mereka, entah apa yang menjadi alasan mereka. Dan karena pilihan itu, sekarang mereka menerima hukuman. Yang satu, penjahat, terus berontak atas hukuman yang ia terima. Bahkan di tiang gantungan pun ia masih menghujat Yesus dan tetap mengejar kepentingan dirinya. Katanya, bukankah engkau Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Berbeda dengan penjahat satunya. Ia telah melakukan kejahatan dan sekarang ia harus menerima konsekuensi dari pilihan jahatnya itu. Ia menerima hukuman itu. Tetapi ia juga memilih untuk bertobat pada saat-saat terakhir dari hidupnya. Katanya, kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini, maksudnya Yesus, tidak berbuat sesuatu pun yang salah. Dan kepada Yesus, penjahat ini kemudian berkata, Yesus, ingatlah aku apabila engkau datang sebagai raja. Dan Yesus pun berkata kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di Firdaus. Para saudara sekalian, kita hidup bukan di dunia ideal, tetapi di dunia real. Oleh karena itu kita masih suka tergoda dan lebih tertarik pada nilai-nilai dunia. Akibatnya kita menjauh dari gereja, menjauh dari Allah. Para saudara sekalian, masa Prapaskah adalah masa belajar. Belajar dan menyadari bahwa Yesus Kristus
diutus oleh Bapa dan diberikan oleh Allah Bapa kepada kita untuk menjadi rekan perjalanan dan rekan dalam pergulatan hidup kita. Yesus selalu ada di tengah-tengah kita. Ia selalu menunggu kita. Oleh karena itu, tidak ada kata terlambat untuk bertobat. Tidak ada kata terlambat untuk kembali datang kepada Yesus. Tidak ada kata terlambat untuk mengampuni. Tidak ada kata terlambat untuk berbuat baik pada sesama. Dan untuk kita orang Katolik, pertobatan adalah sebentuk pilihan untuk menjadi dewasa dalam iman. Menjadi tua itu pasti. Menjadi dewasa, juga dewasa dalam beriman adalah sebuah pilihan. Dan pertobatan adalah pilihan iman. Maka semoga bacaan Pasio yang baru saja kita dengar bisa kita renungkan kembali dalam perjalanan pulang kita. Untuk melihat kembali pilihan-pilihan iman kita di dalam masa prapaskah. Dan kita persembahkan supaya kita juga dibangkitkan bersama Dia yang telah dibangkitkan oleh Allah, yang telah menemani perjalanan hidup kita, menemani perjalanan pergulatan kita.